Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai untuk pertemuan saat ini, yaitu mata kuliah tata tulis ilmiah dan metode penelitian untuk prodi S1 Data Science. Sekarang kita akan membahas tentang analisis data, atau lebih tepatnya lagi rencana analisis data, atau rencana exploratory analysis data, dan penggunaan EDA atau penggunaan analisis data tersebut. Ya, jadi EDA atau data analisis yang sifatnya exploratory, ya, bukan konfirmasi tapi exploratory, yaitu proses awal untuk memahami data, karakteristik data, struktur, pola, dan karakteristik data. Jadi menggunakan analisis baik itu statistik deskriptif, atau kalau sekarang akan terbantu juga ya untuk kita sebagai manusia, atau kita sebagai orang yang melakukan EDA, bukan hanya jadi di samping untuk nanti untuk sistem ya, atau untuk proses berikutnya juga untuk memahami. Kita memahami itu, oleh karena itu untuk pemahaman data kita perlu ada visualisasi ya sebelum membuat model atau mengambil keputusan. Ini pengertian secara umum. Kemudian dalam konteks pembuatan proposal tugas akhir mahasiswa S1 untuk computer science atau computing ya, termasuk data science, ya proses eksplorasi ya. Jadi EDA itu adalah proses mengeksplorasi ya, eksplorasi awal terhadap data supaya kita memahami ya polanya, distribusi, kualitasnya. Sehingga dengan memahami tersebut, kita bisa dengan lebih baik merancang praprosesnya. Ya. Jadi praproses itu sesuatu hal yang dalam banyak kasus itu penting. Ya, kemudian juga kalau ini saya kira semuanya ya, bagaimana model atau sistem atau algoritma yang dipilih yang sesuai, termasuk settingnya. Dan berikutnya yang ketiga itu adalah bagaimana digunakan untuk membantu melakukan analisis hasil eksperimen secara lebih tepat atau juga lebih baik dan juga lebih lengkap ya. Ya, kalau disingkat adalah seperti ini. Yaitu dalam proposal tugas akhir diharapkan nanti kalian melakukan proposal atau merencanakan EDA, yang EDA itu kemudian digunakan juga di proposal untuk merencanakan praproses. Kemudian EDA itu juga digunakan untuk melakukan membantu pemilihan model atau sistem ya, termasuk settingnya ya, membantu melakukan setting itu seperti misalkan hyperparameter. Dan kemudian berikutnya masih EDA yang di proposal kalian itu direncanakan EDA apa saja, itu digunakan untuk melakukan analisis hasil eksperimen. Jadi seperti yang pernah beberapa kali saya sampaikan, bahwa untuk tugas akhir mahasiswa untuk strata sarjana S1 ya, itu salah satu yang penting itu adalah melakukan analisis dari hasil eksperimen ya. Gimana analisis hasil eksperimen itu? Salah satu yang utamanya adalah menganalisis performansi dari model atau sistem. Termasuk bagian mana atau untuk jenis data seperti apa dia hasilnya bagus, jenis data seperti apa kurang bagus, kemudian setting model yang bagian mana atau parameter atau hyperparameter mana yang bagus, yang kurang bagus, seperti itu ya. Jadi kombinasi-kombinasi seperti itu ya. Jadi untuk menentukan
rancangan praproses, ini diulangi lagi ya, pemilihan model termasuk setting model, analisis hasil eksperimen, ya, di samping EDA tadi dikatakan EDA ya di atas tadi, juga yang penting adalah mempertimbangkan tasnya, ya contohnya. Ini suatu contoh yang saya kira cukup populer ya untuk mahasiswa S1 di Fakultas Informatika, termasuk di data science ya. Jadi suatu hal yang banyak ya di prodi-prodi di Fakultas Informatika ya, termasuk di data science itu tipikal salah satunya misalkan miripnya seperti ini ya. Ya jadi misalkan topiknya adalah analisis sentimen yang berdasarkan aspek untuk data ulasan ya, atau review yang mereview aplikasi X ya. Ya, jadi tadi di slide sebelumnya sudah dikatakan bahwa perlu EDA ya, analisis data eksplorasi ya, ya mengeksplorasi data ya, menganalisis eksplorasi data ya. Pertama ini, kemudian yang kedua adalah tasnya. Di sini tasnya adalah analisis sentimen berdasarkan aspek. Jadi kalau datanya itu sendiri adalah ulasan aplikasi X itu misalnya, kemudian tasnya adalah analisis sentimen berdasarkan aspek. Ya, contoh ini contoh yang ini saya kira sangat bagus dan lengkap ya. Saya tadi atau saya pernah ya ini apa mengeksplor menggunakan beberapa LLM ya. Ada ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Copilot, kemudian Cloud ya. Tapi saya kira yang ini apa yang lengkap ya itu tadi salah satu yang lengkap itu adalah Cloud ya. Oleh karena itu nanti kita lihat dengan Cloud yang gratisan ya. Ini saya menggunakan Cloud yang gratisan itu penjelasannya saya kira lengkap dan bagus yang bisa kita jadikan bahan pembahasan yang apa yang disampaikan oleh LLM Cloud secara panjang lebar. Cloud AI. Ya ini contoh untuk judul ini ya, jadi analisis sentimen berdasarkan aspek untuk data ulasan aplikasi X. Contoh EDA-nya bagaimana? Ya, apa saja yang dilakukan untuk EDA tersebut, untuk topik ini, untuk datanya adalah ulasan aplikasi X. Kemudian untuk tasnya ini, yaitu analisis sentimen berdasarkan aspek. Nanti contoh EDA-nya bagaimana? Kemudian tadi ya ada 3 hal. Praproses, rencananya bagaimana? Kemudian rencana pemilihan atau juga setting, model atau sistem. Yang kedua. Yang ketiga adalah bagaimana rencana melakukan analisis hasil eksperimen. Ya, saya kira 3 hal ini perlu dipikirkan, dituliskan dalam proposal khususnya di bab 3 ya, atau juga bab 2 yaitu literatur review. Kalian mengeksplor juga, lakukan review juga terhadap literatur atas 3 hal ini, yaitu praproses, pemilihan model atau sistem, kemudian juga melakukan hasil eksperimen. Bagaimana menurut literatur tersebut ya. Jadi perlu di bab 2 juga, tapi yang lebih panjang lebarnya adalah di bab 3. Oke, itu adalah seperti itu. Kemudian kita lihat contohnya ya, seperti tadi saya sampaikan. Kita memanfaatkan AI yang dalam hal ini khususnya adalah cloud ya. Dan itu saya lihat lengkap ya. Apa yang disampaikan cloud itu lengkap panjang lebar, meskipun ya tentunya ada beberapa yang perlu mungkin kita sesuaikan. Kita lihat di sini saya menggunakan Cloud AI gratisannya. Ya di sini yang tadi di slide sebelumnya, ya saya perbesar aja.
Ya, jadi bagaimana melakukan atau ya melakukan edanya itu apa saja untuk topik contoh analisis sentimen berdasarkan aspek. Jadi analisis sentimen berdasarkan aspek, datanya adalah data ulasan aplikasi X. Ya. Yang pertama adalah EDA. Kemudian bagaimana rencana praprosesnya, bagaimana rencana pemilihan model dan sistem atau sistemnya, dan bagaimana rencana melakukan analisis hasil eksperimen. Untuk yang praproses, bukan, terutama ini ya model, ya, dan analisis hasil eksperimen sebenarnya nanti akan kita bahas lagi ya. Ya jadi mungkin sekarang terutama yang berdasarkan EDA dan tasnya itu yang tidak akan kita bahas lagi terutama adalah praproses. Ya, di sini yang perlu diperhatikan, praproses itu merupakan hal yang penting dalam banyak kasus atau bahkan sangat penting dalam cukup banyak kasus juga, tapi tidak sedikit yang kurang diperhatikan, ya, termasuk di tugas akhir mahasiswa. Ya, yang sebaiknya itu sebaiknya itu di dalam sejak proposal itu sudah dipikirkan, direncanakan. Ya, oleh karena itu untuk progres berikutnya, yaitu minggu depan diharapkan kalian memikirkan EDA untuk topik kalian dan memikirkan praproses. Nah, sedangkan untuk rencana pemilihan model atau sistem, ya mulai dipikirkan juga, tetapi sebenarnya nanti ada pembahasan berikutnya di mata kuliah ini. Kemudian untuk analisis hasil eksperimen, itu juga ada di pertemuan berikutnya lagi sebenarnya ya. Ya, jadi tapi karena kita membahas EDA, ya kita langsung juga membahas untuk paling tidak untuk introduction ya untuk yang pemilihan model atau sistem dan analisis hasil eksperimen. Hmm, 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 hmm. Maaf saya batuk. Ya, ya jadi di sini pertama adalah tentang EDA itu sendiri ya sebagai pokok dari bahasan kita ya. Ya, jadi ada dua hal ini sebenarnya untuk mempertimbangkan tadi ada metodologi dan metodologi itu ya. Kita bahas tentang EDA dulu ya. Ya, saya kira kita melakukan EDA atau analisis data, melakukan eksplorasi ya, eksplorasi data itu menggunakan alternatif-alternatif tool, ya, termasuk tool untuk kalau datanya teks itu adalah tool untuk teks ya. Ini contoh yang saya ambil dari Cloud AI ya. Dan saya kira ini contoh yang bagus meskipun beberapa mungkin perlu kita pikirkan lagi. Ya, ya yang untuk EDA yang pertama adalah menganalisis misalkan contoh di sini adalah analisis struktur data. Kemudian kita lanjut dulu ya ini kita secara umum dulu. Kemudian analisis distribusi data. Ya, analisis 1.2 ya. Kemudian 1.3 analisis konten isi teksnya ya. Kemudian 1.4 kualitas datanya. Kemudian berikutnya kompleksitas untuk tas ini ya, tas aspek base sentiment analysis ya, ABSA, aspek base sentiment analysis. Ya, ya itu ya. Jadi yang pertama
untuk analisis data itu contohnya seperti itu. Kita sekarang akan lihat secara lebih detail lagi. Contoh untuk analisis dari struktur datanya itu sendiri. Ya, melihat format. Ya, saya kira membuat format itu suatu hal yang penting dan juga skema data ya. Contoh ini adalah struktur datanya dari statistik yang dasar, yang dasar yang seperti misalkan jumlah review, jumlah recordnya sebanyak berapa, ulasan. Ya, kemudian kolomnya apa saja. Ya, kemudian eh, teksnya bahasa Indonesia yang informal, periodenya, ya, kemudian eh, apakah sudah ada label. Ya, kalau misalkan belum ada, maka perlu strategi anotasi. Ini contoh, ini adalah contoh. Ini contoh artifisial, semuanya artifisial, tidak merujuk ke satu data tertentu di sini ya. Mungkin bagus juga ya kalau kita waktu prosesnya kemudian memberi atau mengeksplorasi menggunakan tool seperti AI seperti ini untuk contoh dataset tertentu. Ya, ini pertama adalah analisis struktur data. Kemudian yang berkaitan dengan ini adalah data, kemudian berkaitan dengan tasnya. Di mana tasnya itu adalah aspek base sentiment analysis. Ini contohnya ya. Misalkan tidak ada label atau belum ada label. Bagaimana strategi membuat label? Artinya ini membuat atau istilah formalnya itu membangun dataset atau membangun korpus, istilahnya seperti itu ya. Korpus itu adalah dataset untuk teks ya. Misalkan apakah strategi pelabelannya bagaimana? Apakah anotasi manual atau semi supervised learning? Ya, semi supervised learning itu ada sebagian sedikit datanya, kemudian yang sedikit itu digunakan untuk proses learning dan itu kemudian kita verifikasi, atau weak supervision artinya menggunakan rules juga, atau transfer learning misalkan menggunakan data yang lain ya, domain yang serupa. Domain itu adalah permasalahan yang serupa. Jadi kita lanjut dulu ke edahnya. Yang pertama adalah analisis struktur data seperti ini. Yang kedua adalah analisis distribusi data. Itu misalkan ini sekali lagi ini adalah contoh artifisial. Ya, di mana distribusi ratingnya. Kita sekarang membahas tentang ABSA ya, analisis aspek base sentiment analysis. Yang di situ misalnya udah ada datasetnya, udah ada labelnya, di mana labelnya itu menggunakan analisis sentimennya itu ada bintang 1, bintang sampai bintang 5. Di mana bintang 1 itu berapa persen, bintang 2 itu berapa persen, banyaknya analisis banyaknya ulasan ya. Nah, kemudian dengan seperti ini kita lihat bahwa ini yang paling sedikit ya, underrepresented, yang artinya yang kurang terrepresentasikan. Kemudian ini banyak, artinya atau lebih banyak, cukup besar jaraknya, artinya cenderung dilatihnya atau juga kondisinya ya, ini memang mayoritas yang seperti ini ya, artinya kalau nanti misalkan prediksinya 5 itu paling banyak tepat, itu ya relatif wajar ya, karena ini lebih banyak. Jadi insight-nya di sini adalah imbalance ya. Datanya imbalance.
tidak terlalu ekstrim sebenarnya imbalance-nya ya, tapi agak imbalance ya. Kemudian ya terpolarisasi seperti ini. Nah, nah, kemudian kalau kita melihat dari sisi tasnya, ya ada ini berkaitan dengan tas ya. Sebenarnya kita lebih konsentrasi ke data setnya ya. Ya, jadi di sini untuk informasi tentang tas yang data set tersebut, saya kira ya bagus juga ya. Jadi ini ada implikasi untuk tasnya, ada beberapa ya. Saya kira kita konsentrasi dulu ke datasetnya. Ya ini saya kira tapi suatu hal yang menarik dan penting ya untuk juga dilakukan yang berkaitan dengan tas ini. Kemudian masih berkaitan dengan yang 1.2 yaitu distribusi data di samping distribusi rating. Yang kedua adalah distribusi panjangnya. Ada panjangnya itu dari untuk min-nya rata-rata 42 kata, mediannya ya seperti ini, dan ya kalau ada contohnya mungkin lebih bagus juga ya, contoh ulasan. Ya ini adalah contoh-contoh ya ini nggak ada minimum ya, berarti minimumnya adalah 5. Artinya ada yang sedikit banget yang 5, tapi ada juga yang maksimumnya di sini. Ya, jadi ini adalah min, median, standar deviasi. Jadi pada distribusinya dibagi 3 seperti ini misalkan. Ya. Kemudian bagaimana implikasi untuk tasnya, aspek base sentiment analisis. Kalau ulasan pendek, ya ini misalkan 5 itu, tadi 5 kata, oh ini kata ya. Kalau ulasan pendek misalkan bagus, ya tidak informatif. Dan seterusnya ya. Jadi ini yang berkaitan dengan tasnya. Kemudian yang ketiga, ya masih berkaitan dengan distribusi data, ada distribusi rating, kemudian distribusi panjang, kemudian distribusi waktunya. Ya, untuk waktunya kita lihat ini adalah waktunya. Ini spike negatif review itu Maret 2024 misalkan seperti itu ya. Mungkin oleh karena itu mungkin perlu dilihat bagaimana distribusi waktu ini. Kemudian yang berikutnya tadi adalah distribusi datanya. Kemudian yang ketiga untuk EDA itu analisis konten tekstual dari teksnya itu sendiri. Kita di sini membahas tentang ulasan atau ulasan itu teks ya. Di sini bagaimana ini dari kosakatanya, vocabulary-nya. Oh, unik kata-kata yang uniknya 25.000 sekitar. Ya, top unigramnya kalau yang positif artinya unigram itu satu kata. Ya, mudah ternyata ada 1245 dan seterusnya. Yang untuk yang negatif, analisis yang sentimen negatif ternyata seperti ini. Kemudian kalau yang ini unigram, 1 gram satu kata. Ya tentunya kita mengeluarkan ini menggunakan tools ya, tools untuk teks ya. Kemudian implikasinya apa untuk tasnya? Bahwa ternyata misalkan vocabulary-nya itu diversity banyak, 25.000 tadi ya, 25.000 sekitar itu banyak, sehingga mungkin perlu istilahnya tokenisasinya yang subword. Subword itu ada word piece atau PPE yang tidak umum, artinya dengan subword salah satunya itu adalah mengurangi vocabulary. Ya. Ya, jadi ini suatu yang udah umum ya kalau di mata kuliah text mining saya kira ada ya subword tokenization. Ya, di samping subword itu juga digunakan untuk cocok untuk ini memang cocok untuk media sosial, medsos yang itu memang sangat beragam ya, sangat banyak vocabulary-nya. Mengapa vocabulary sangat banyak? Karena salah satunya adalah kan suka menulisnya informal, kadang-kadang
bagus ditulis bagus seperti ini, bagus ditulis BGS misalkan gitu atau yang lain-lain. Kemudian kata-kata yang umum yang tidak spesifik untuk aspek. Ya, artinya nanti perlu misalkan stop word removal ya nanti di proses ini adalah tidak spesifik aspek misalkan. Artinya perlu di stop, dibuang atau stop word removal. Kemudian untuk yang berdasarkan aspek spesifik itu apa dideteksi sini. Ya, berikutnya yang kedua, yang A tadi vocabulary untuk kontennya ya. Kedua, yang B yang melakukan mining aspek ya. Melakukan mining aspek itu secara unsupervised. Misalkan menggunakan LDA atau keyword extraction ya, kemudian ya tentunya dicari menggunakan tool atau menggunakan program bagaimana mendapatkan aspek-aspek dengan topik modeling ini untuk topik modeling. Ya, jadi misalkan di sini ditemukan ada 5 cluster, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian co-occurrence, kalau ini dengan ini itu sering muncul. Ya, implikasinya untuk tas itu apa? Bahwa 5 aspek itu masuk akal sebagai data driven atau juga ada yang aspek overlap dan lain-lainnya. Jadi setiap kali di sini di edanya kemudian implikasi untuk tasnya. Yang berikutnya, yang ketiga, yang pertama adalah yang berkaitan dengan teks. Yang pertama adalah vocabulary-nya. Yang kedua berkaitan dengan teks adalah aspeknya. Aspek mining untuk yang supervised ya. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan sentiment expression-nya. Ya. Bahwa ada namanya juga sentimen itu berkaitan dengan jenis-jenis kata seperti misalkan adjektif ya, kata sifat bagus, jelek, lambat, cepat. Nah ini kan mempengaruhi seberapa positif atau seberapa negatif atau positif negatif ya. Ini ternyata ada 73% ulasan yang ada adjektif yang seperti ini. Dari intensifiers. Intensifiers itu saya kira juga mempengaruhi ya, karena misalkan untuk bintang-bintang tadi, ada ulasan bintang 1, bintang 2, bintang 3. Ya kalau sangat banget sekali, ya mungkin intensifiers itu juga ada tingkat-tingkatannya ya. Positifnya banyak, positifnya banyak itu juga sebenarnya bisa ada tingkat-tingkatan lagi. Tapi di sini katakanlah kita ada ya intensifiers itu aja ya. Kemudian negation. Nah, negation itu juga perlu. Kata-kata negasi itu apa saja. Ya, kita perlu tahu dan akan lebih bagus lagi seperti ini. Ada persentasenya. Ya. Artinya mungkin persentase ini bisa yang mengandung negation atau ya apa gitu ya. Kemudian emoticon juga. Bahwa ternyata ada sekitar 12% yang mengandung emoticon. Dan emoticon ini juga kita sekali lagi ya, kalau untuk klasifikasi mungkin tidak penting klasifikasi berita pendidikan atau berita olahraga misalkan. Tapi kalau untuk sentimen, opini, ya emosi, emotikon itu dalam banyak hal mempengaruhi ya. Ini cenderung misalkan sebagai salah satu fitur untuk opini positif misalkan. Ini seperti ini emotikon yang cenderung untuk yang opini negatif. Ya. Kemudian untuk sentimen-sentimen yang implisit, misalkan sarkasme, itu juga coba dilakukan dengan EDA. Ya, seperti ini, mantap, crash terus, misalkan perbandingan lebih baik atau pertanyaan. Kemudian implikasinya gimana untuk task analisis aspek based sentiment analysis ya. Ya kita lihat ya misalkan
Kalau sentimennya itu eksplisit, ya eksplisit, ya. Saya kira ada juga yang eksplisit meskipun banyak yang implisit. Misalkan yang eksplisit itu terus terang dia nggak suka dengan menunjukkan, memperlihatkan kata-katanya. Maka rule based mungkin bisa membantu sebagian supaya di hybrid ya dengan rule based, meskipun kita menggunakan deep learning misalkan, kita menggunakan rule based juga, dibantu rule based misalkan sebagai bagian dari di hybrid dengan deep learning misalkan seperti itu. Ya, kalau mengandung kata-kata ini atau dan ini, artinya berdasarkan leksikon rule gitu ya. Ya, kemudian di sini negation scope-nya misalkan tidak, sangat bagus, sangat tidak bagus. Nah, ini kan juga akan eh, apa, kelihatan ya. Kemudian kontekstual, cepat untuk positif, tapi negatif untuk cepat, seperti itu. Kemudian kalau yang susah, yang berkaitan dengan makna, berkaitan dengan understanding, yang perlu konteksnya itu sarkasme atau implisit, maka perlu mungkin deep. Artinya perlu deep learning. Ya, tidak cukup dengan rule based dan lain-lain. Atau learning yang sederhana. Kemudian yang keempat ya, yang ketiga tadi adalah yang berkaitan dengan teksnya. Maaf, tiga. Teksnya. Kemudian yang keempat, ini adalah berkaitan dengan kualitas datanya. Bagaimana missing value-nya, duplikatnya, ada yang diindikasikan spam, ternyata bahasanya ada mix antar bahasa Indonesia dan bahasa Sunda misalkan, dan lain-lain, ada outlier-nya, yang ternyata yang bisa dimanfaatkan seperti ini misalkan, ya, atau yang lain itu outlier dan apa misalnya spam sebenarnya diindikasikan ya. Ya, oleh karena itu apakah perlu cleaning-nya ataukah perlu ada namanya code switching ya. Jadi kalau untuk menanganin bahasa campuran misalkan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia, kemudian kalau sekarang kan kadang-kadang dicampur bahasa Inggrisnya, itu ada perlu handling untuk code switching. Kemudian duplicate yang mungkin apakah duplikat itu bagaimana ya. Jadi kalau misalkan kalau buzzer misalkan kan juga banyak duplikat-duplikat ya. Artinya sama-sama sebenarnya itu. Nah, atau misalkan duplikat itu memang benar, jadi perlu dipikirkan apakah. Kemudian yang kelima adalah analisis kompleksitas untuk ini tasnya ya. Ya, ya, yang pertama adalah kompleksitas. Ya, seperti misalkan kalau reviewnya itu ada 2 aspek, 3 aspek, semakin banyak aspek itu semakin kompleks. Ya, multi aspek. Jadi di dalam aspek itu maksudnya satu ulasan itu ada produk, itu ada fitur, istilahnya sekarang ya, fitur monitornya kalau di sini, UI-nya, kemudian CS-nya, ini aspeknya ya, performansinya ini kalau 3 aspek. Ya, artinya perlu mendeteksi aspek ya di dalam review tersebut ya. Mungkin di dalam review itu ada mengulas UI-nya, mengulas performansinya, mengulas customer service-nya, misalkan gitu ya. Nah, di sini bagaimana segmentasi multiple opinion, kemudian sentimen complexity, apakah sentimen per-review-nya bagaimana ya. Jadi ada macam-macam, kemudian ini masih banyak lagi ke bawahnya, masih panjang lebar. Tapi intinya adalah
Ya, kemudian linguistic complexity, kemudian implikasi entitasnya bagaimana. Nah, ini adalah contoh EDA. Contoh perlu melakukan EDA. Dan sekarang kita bisa dibantu, sangat terbantu dengan adanya AI. Meskipun kita tidak sebaiknya ya tidak langsung sekali jalan run langsung kita terima, tapi kita explore selama beberapa waktu interaktif, yang kemudian kita menentukan EDA apa saja. Di samping juga mencari toolnya, ya itu adalah seperti itu ya. Yang pertama adalah EDA-nya ya. Jadi bahasan utama kita adalah EDA tersebut. Kemudian yang kedua, ini sebagai tambahan ya, adalah karakteristik dari tas. Ya, ini adalah sebenarnya bahasan di pertemuan berikutnya. Tas tadi kita bahas sedikit aja, ini tasnya yang itu ABSA, tas atau berkaitan dengan modelnya. Ya. Ya, kemudian, nah ini berikutnya, bagaimana ada decision atau rencana-rencana, keputusan-keputusan yang didrive berdasarkan tas dan EDA. EDA kita udah lakukan apa saja. Tas kita udah coba pahami. Nah, kemudian bagaimana praprosesnya, rencana praprosesnya. Oh, ternyata informasi dari EDA itu kita perlu text cleaningnya bagaimana. Ya, ini text cleaningnya. Ya, penjelasannya bagaimana. Kenapa perlu seperti itu. Perlu cleaning. Kemudian perlu normalisasi. Normalisasi seperti apa? Sekali lagi, ingat bahwa itu didrive dari EDA-nya, dari datanya, plus dari tasnya. Jadi tidak semua disamaratakan. EDA itu sama rata antara tas ini, tas itu, antara data ini, data itu. Enggak. Tapi didrive utamanya dari datasetnya, analisis datasetnya, dan plus di drive dari tasnya, ya seperti itu ya. Teks normalisasinya bagaimana? Seperti misalkan apakah perlu normalisasi yang seperti apa dan lain-lain dan lain-lain. Kemudian ada penjelasan alasan rasionalisasinya, kemudian tokenisasinya. Seperti tadi tokenisasi perlu subword atau bagaimana realisasinya, kemudian stop word removal atau stop word handlingnya bagaimana, apa saja yang mau dibuang, ya negasi seperti ini, intensifiers itu misalkan jangan dibuang. Jadi stop word removal yang umum tidak sering saya jumpai ya di tugas akhir di prodi di Fakultas Informatika ya, bukan hanya di data science, tapi di informatika, Fakultas Informatika secara umum itu suka kurang memperhatikan ya. Kespesifikan dalam hal ini adalah tadi ya, yang harus perlu di drive berdasarkan tas dan berdasarkan EDA harusnya ya, di drive berdasarkan tas dan EDA. Jadi seperti misalkan contohnya stop word handling, kemudian kemudian yang berkaitan dengan tas, aspek annotation dan lain-lain, ini spesifik ya. Tapi intinya memperhatikan itu. Kemudian apakah perlu data augmentasi? Data augmentasi itu artinya datanya diaugmentasi atau ditambah. Augmentasi itu maksudnya ditambah. Karena datanya kurang banyak. Karena prosesnya learning. Learning apalagi misalkan deep learning. Kita perlu nambah data yang banyak. Bagaimana cara nambahnya? Nah, ini ada teknik-teknik augmentasi. Ya, misalkan imbalance ya. Apakah bagaimana menangani imbalance-nya? Ya.
Kemudian berikutnya, ini ada misalkan ada pros dan cons-nya kalau dilakukan sesuatu. Nah, yang tadi itu adalah tentang praproses ya. Kemudian bagaimana tentang modelnya, arsitektur, desainnya, pemilihannya, ya berdasarkan ABSA, ya tasnya dan juga tentunya nanti berdasarkan datanya juga. Ya kemudian loss functionnya, kemudian cara trainingnya berdasarkan EDA dan tasnya, ya kemudian model pembanding-pembandingnya, ya kemudian metriknya apa yang perlu dilakukan, dipilih. Nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Kita sekarang utamanya membahas EDA dan apa gunanya untuk proses berikutnya ini karena menyinggung berkaitan dengan praproses dan pemilihan model, dan yang ketiga adalah terkait dengan rencana analisis hasil eksperimen. Ya. Jadi hasil eksperimen itu perlu dianalisis. Ya. Hasil eksperimen itu untuk evaluasi. Eksperimen itu dilakukan untuk mengevaluasi performansi model. Nah, dilakukan analisis. Ya, di bagian mana dalam modelnya atau untuk jenis dataset yang seperti apa, di bagian mana yang bagus untuk model ini dan seterusnya. Ya, di sini di drive dari task dan juga perlu di drive dari datasetnya. Ya. Ini seperti misalkan error analysis itu di drive juga dari EDA-nya. Karena dari ini misalkan dari jenis review berdasarkan panjangnya. Ya bagaimana EDA, bagaimana performansi model untuk data yang short. Bagaimana performansi model untuk data yang medium, yang panjangnya medium. Bagaimana performansi model untuk ulasan yang panjang. Ya tentang short, medium, dan long itu ya juga ini ya apa bisa variatif ya, ini contohnya seperti ini tergantung datanya. Jadi salah satu sisi dari error analysis itu adalah stratified error yang misalkan berdasarkan lengthnya, kemudian berdasarkan jumlah aspeknya. Kalau dari EDA misalkan ternyata ada yang memang yang single aspeknya, multi aspeknya ada beberapa di dalam ulasan. Ya bagaimana performasi model untuk yang aspeknya single atau aspeknya multi. Kemudian tipenya misalkan tipe dari sentimennya, ya, dan lain-lainnya. Jadi ini dari EDA juga, linguistic featuresnya yang mempunyai negasi, bagaimana modelnya, performansinya, yang ada sarkasme, bagaimana, yang ada slangnya, bagaimana. Dan ini kan udah diidentifikasikan jumlah dan review-review yang mengandung slang, mengandung sarkasme, mengandung negasi, mengandung aspek yang implisit. Kemudian ada kualitatif error, error analysis yang terutama dari task spesifik. Ya. Kemudian juga ada yang dari task spesifik juga ya. Ya. Kemudian pemahaman perilaku model seperti misalnya attention-nya. Ini kita lihat di sini ada misalkan di sini kemudian perbandingan antar baseline model dan main model. Kemudian ini berkaitan dengan EDA lagi ya, per aspeknya bagaimana, masih ada kaitan dengan hasil EDA-nya. Kemudian ini ada validation yang insight dari EDA ya.
Jadi dari EDA itu misalkan hipotesisnya, kalau short bagaimana, medium long bagaimana. Seperti itu untuk ulasan-ulasan yang short, medium, dan long tadi. Kemudian dari data statistical dibandingkan dengan performansinya. Korelasi kalau mengandung yang aspek seperti ini bagaimana misalkan. Ya, jadi ini ada banyak yang dikaitkan dengan manfaat dari EDA ya. Ya, seperti itu. Ini adalah contoh yang tentunya hanya contoh kasus saja dan contoh kasus yang artifisial ya ini ya. Yang didapatkan kita dibantu dari LLM Cloud AI yang gratisan. Dan seterusnya ya. Ini ya saya kira seperti itu cukup banyak. Ini dari EDA kita bisa dapatkan informasi-informasinya. Jadi intinya dari EDA dan dari TAS dan gabungannya. Ya, summary. Ini ada summary EDA fase apa saja, TAS analisis, kemudian combine decision making untuk preproses model selection berdasarkan EDA dan pengetahuan tentang TAS, riset analisis, ya dokumentasi hasil tugas akhir misalkan contohnya seperti ini. Ya ini tekanannya sekarang kita membahas tentang EDA dan gunanya. Jadi EDA itu bukan hanya untuk kita manusia, orang untuk memahami data, tapi untuk bagaimana rencana berikutnya, termasuk dari proposal tersebut ya. Ya, saya kira seperti itu. Ini masih cukup banyak sebagai bahan ya bagi kita yang saya kira yang sangat membantu ya dengan tool LLM AI Cloud AI ini ya. Ya, ini ada contoh-contohnya yang tadi. Contoh-contohnya, jadi ini sekira cukup lengkap, membantu benar-benar melengkapi proposal kalian. Jadi apa? Perlu EDA, perlu analisis tasnya, ya seperti itu ya. Ya. Mungkin kita lanjutkan dengan diskusi, termasuk mungkin diskusi dengan ini kalian ya, topik kalian. Silakan saya izin saya stop recordingnya ya, biar lebih bebas ya.